Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yuliana Rakakindo. Saya Marita Tiara Sene. Saya Bernadina Oswindue. Saya Maria Milita Nonor. Untuk lebih lanjutnya bisa simak video berikut ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya yang akan memaparkan materi. Baik, jadi sini saya akan menjawab terkait dengan soal yang terdapat pada nomor 5. Di sini kita harus menguji titik pojok. Nah, bunyi soalnya itu carilah X1, X2, X3 sehingga Z itu sama dengan X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3 maksimum dengan pembatasnya itu X1 ditambah 3X2 ditambah 6X3 kurang dari sama dengan 48. Yang kedua yaitu X1 ditambah 6X2 ditambah 3X3 itu kurang dari sama dengan 90. Yang berikutnya itu X1 ditambah 9X2 ditambah 10X3 kurang dari 130 gitu. Dengan syarat X1, X2, X3 itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, seperti yang kita ketahui di soal tadi yaitu Z-nya itu sama dengan X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3 dan memiliki 3 kendala. Untuk kendala yang pertama yaitu X1 ditambah 3X2 ditambah 6X3 kurang dari sama dengan 48. Untuk kendala yang kedua tadi yaitu X1 ditambah 6X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 90. Nah, untuk kendala yang ketiga tadi yaitu X1 ditambah 9X2 ditambah 10X3 kurang dari sama dengan 137. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu di sini kita akan mencari titik potong dari ketiga kendala tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari titik potong dari kendala X1 ditambah 3X2 ditambah 6X3 kurang dari sama dengan 48. Nah, pertama di sini kita akan memisalkan X2 dan X3 itu dengan 0 sehingga kita memperoleh X1 itu sama dengan 48. Nah, untuk yang berikutnya di sini juga kita akan memisahkan X1-nya 0 dan X3-nya itu 0 sehingga kita memperoleh X2-nya itu 16. Nah, untuk yang berikutnya itu kita misalkan X1 dengan X2 itu dengan 0 sehingga kita memperoleh X3-nya itu dari 8. Nah, ini kita peroleh dari substitusikan setiap pemisalan ini ke dalam persamaan yang pertama ini sehingga hasilnya itu 8. Begitu juga untuk yang sebelumnya tadi. Nah, di sini kita memperoleh titik potong untuk X1-nya itu 48,0,0 dan untuk yang berikutnya itu 0,16,0 dan untuk yang berikutnya tadi untuk X3 itu 0,0,8. Nah, untuk yang berikutnya di sini kita akan mencari titik potong dari kendala yang kedua. Nah, dengan kendala tadi yaitu X1 ditambah 6X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 90. Nah, ini juga prosesnya sama seperti yang pertama yaitu di sini kita misalkan X1 dan X2 dan X3 ini kita misalkan X2 dan X3 itu dengan 0 sehingga kita memperoleh X1-nya itu 90 derajat. Ini sama juga kita substitusikan ke dalam ini sehingga kita mendapatkan 90. Nah, untuk yang berikutnya juga sama yaitu kita misalkan X1 dengan X3-nya itu 0 sehingga kita memperoleh X2-nya itu 15. Nah, untuk yang berikutnya juga kita misalkan X1 dan X2 itu dengan 0 sehingga kita memperoleh X3-nya itu 30. Itu juga hasil dari substitusikan semua pemisalan ini ke dalam bentuk kendala yang kedua. Nah, sehingga di sini kita memperoleh titik potong bahwa X1, X2, X3 itu dia mempunyai X1 itu dia mempunyai titik potong 90,0,0 dan X2 itu mempunyai titik potongnya 0,15,0 dan untuk X3 itu dia mempunyai titik potongnya itu 0,0,30. Nah, untuk yang berikutnya untuk kendala yang ketiga yaitu X1 ditambah 9X2 ditambah 10X3 kurang dari sama dengan 137. Nah, di sini juga kita akan mencari titik potong dari X1, X2 dan X3. Nah, yang pertama di sini kita misalkan X2 dan X3-nya itu sama dengan 0 sehingga kita memperoleh X1-nya itu 137. Nah, yang kedua itu kita misalkan X1 dan X3 itu dengan 0 sehingga kita memperoleh X2-nya itu 15,2. Di sini juga sama saja dengan yang sebelumnya itu kita akan substitusikan semua pemisalannya ini ke dalam bentuk kendala ini.
Nah, untuk yang ketiga juga sama. Kita misalkan X1 dengan X2 nya sama dengan 0, sehingga kita memperoleh X3 nya itu 13,7. Nah, di sini kita akan membuat grafik karena dalam soal tadi itu ada 3 variabel. Jadi grafik di sini itu kita misalkan bahwa X itu sama dengan X1 dan Y itu sama dengan X2, Z itu sama dengan X3. Nah, setelah membentuk grafik ini, kita masukkan semua titik potong dari 3 kendala tersebut. Nah, untuk titik potong yang pertama tadi diketahui bahwa titik potong yang pertama itu 48,0,0. Jadi ini satu titik potong. Nah, untuk yang berikutnya itu untuk yang X2 tadi bahwa titik potongnya dia itu 0,16,0. Nah, jadi di sini 16 karena ini pusatnya itu 0 tadi. Jadi kita akan menghubungkan 16 ini dengan 48 sehingga kita bisa tarik garis. Garisnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk berikutnya itu terkait dengan titik potong yang terdapat pada X3 tadi yaitu 0,0,8. Nah, 0-nya tadi kan karena ini di sini diletakkan di titik pusat. Jadi di sini 8. Nah, sehingga 8 ini nih kita akan tarik sebuah garis sehingga dia menghubungkan ke X2 dengan X3 kepada titik potong dari X1 dengan X2 tadi. Nah, kita tarik garis ke sini. Ini juga kita tarik garis. Kita tarik garis. Nah, sehingga garisnya itu seperti ini. Nah, yang berikutnya itu untuk yang kedua tadi itu diketahui bahwa titik potong dari X1 itu 90,0,0. Nah, di sini 90. Nah, 0 di sini tadi itu dia terletak di titik pusat. Jadi, kita kasih titik di 90 ini. Dan untuk berikutnya untuk X2-nya tadi itu titik potongnya itu 0,15,0. Nah, kita perhatikan di X2 ini 15-nya itu letaknya di sini. Dan 0 itu titik potongnya di sini. Jadi, untuk yang ketiga tadi itu bahwa dia titik potongnya itu 0,0,30. Jadi X3-nya itu 30, X1 dan X2-nya itu 0, 0-nya tadi letaknya di sini, sedangkan X3-nya itu 30 itu di sini. Nah, dari persamaan ini kita tarik garis dari X1 ke X2. Kemudian tarik garis dari X3 ke X1 tepatnya di titik yang ke-15. Nah, begitu juga untuk yang sebelahnya ini kita tarik lagi, dia tepatnya di 90. Di 90. Nah, untuk yang berikutnya juga itu terkait dengan kendala yang ketiga, X1-nya tadi itu kita memperoleh 137,0,0. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan titik di X1-nya itu 137 dengan pusatnya tadi itu 0,0 untuk X2 dan X3. Nah, berikutnya untuk yang kedua itu X2 itu sendiri tadi kita memperoleh titik potong itu 0,15,2 dengan 0. Nah, sehingga kita lihat bahwa X2-nya itu titiknya itu di 15,2, sedangkan X3 dan X1 itu dia itu letaknya di 0. Nah, yang berikutnya untuk di X3. X3-nya tadi itu titik potong itu kita memperoleh 0,0,13,7. Nah, kita lihat bahwa di X3-nya itu 13,7 itu letaknya di sini. Sedangkan untuk X1 dan X2 itu 0, jadi di sini. Nah, sehingga kita juga akan menghubungkan garis dari X1 ke X2, X2 ke X1, X1 ke X3. Jadi kita tarik lagi dari titik yang 13,7 ini ke 15,2, sedangkan dari titik 15,2 ini kita tarik ke 137. Nah, kemudian dari 13,7 ini kita akan tarikan lagi garisnya menjadi tarik lagi ke 137. Nah, gambarnya kita sudah peroleh seperti ini. Nah, di sini titik pojoknya itu di sini satu titik pojok, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, dari gambar ini kita memperoleh 15 titik pojok.
Nah, dari 15 titik pojok ini ada 6 titik pojok yang belum diketahui letak titik berapa. Nah, di sini kita misal bahwa ini tuh merupakan titik A. Ini tuh titik A dan ini titik B. Ini titik C dan ini titik D. Terus yang ini titik E. Dan yang ini tuh titik E. Jadi di sini sebentar kita akan mencari dari ke-6 titik tersebut, yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. Dari gambar ini kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian ini kita akan menguji titik. Nah, yang pertama kita perhatikan 48 dia punya ini untuk X1 tadi itu dia punya titiknya tadi itu 48,0,0. Nah, kita perhatikan dengan 16 yang di bawah. Jadi kita fokuskan di titik 48 ini. Jadi kita ambil titiknya itu menjadi 47,0,0. Nah, di sini kita akan uji ke kendala yang pertama. Kendala yang pertama tadi itu X1 ditambah 3X2 ditambah 6X3 kurang dari sama dengan 48. Nah, kita perhatikan bahwa X1-nya kita ganti dengan 47. 47 ditambah 3 dikali 0 karena X2-nya itu 0 ditambah 6 kali 0 karena X3-nya juga 0 kurang dari sama dengan 48. Nah, berarti di sini tuh 47 kurang dari atau sama dengan 48. Nah, ternyata 47 kurang dari atau sama dengan 48 itu benar. Ini benar. Sehingga kita perhatikan ini arsirannya. Ini kan daerah ininya tadi benar, jadi kita arsirnya ke sini. Nah, yang berikutnya juga ini kita perhatikan. Kita ambil sembarang, kita uji titik dari 90 ini. Titik dari 1, kita ambil titiknya yaitu kita ambil titiknya 90,0,0. Kita masukkan lagi ke kendala yang pertama tadi yaitu X1 ditambah 3X2 ditambah 6X3 kurang dari atau sama dengan 48. Nah, X1-nya itu 90 ditambah 3 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 sama dengan kurang dari sama dengan 48. Sehingga baik, untuk yang berikutnya itu kita perhatikan titik potong yang terletak di X1 yaitu dengan titik potongnya tadi yaitu 90,0,0. Nah, di sini kita ambil sembarang titik untuk menguji kebenarannya. Jadi saya ambil di sini itu 89,0,0. Kita masukkan ke dalam kendala yang kedua tadi yaitu X1 ditambah 6X2 ditambah dengan 3X3 kurang dari sama dengan 90. Nah, X1 di sini kan tadi 89 ditambah 6 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 90. Jadi 89 kurang dari 90 ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, jadi untuk arsirannya ini juga dia punya arsirannya ke atas, tapi untuk daerah himpunan penyelesaian di sini kami menggunakan daerah yang paling bersih. Jadi kita arsir di sini. Nah, yang berikutnya di sini juga untuk titik yang berikutnya yang 137, dia punya titik potong dari 137,0,0. Dan di sini saya akan mengambil sembarang titik untuk menguji kebenaran, untuk menguji daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi sini saya ambil 136. Di sini saya mengambil 136 sehingga 136,0,0 itu kita masukkan ke kendala yang ketiga yaitu X1 ditambah dengan 9X2 ditambah dengan 10X2 kurang dari sama dengan 137. Nah, di sini X1-nya tadi yaitu 136 ditambah 9 kali 0 ditambah 10 kali 0 kurang dari sama dengan 137. Sehingga kita memperoleh 137 kurang dari sama dengan 136 kurang dari 137. Jadi pernyataan ini merupakan benar sehingga kita arsir ke bawah.
Nah, untuk daerah yang di sini, daerah himpunan penyelesaiannya itu. Nah, untuk yang berikutnya itu, kita akan menguji titik potong dari ini. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, di sini saya menggunakan 7,0,0. Kita masukkan pada kendala yang pertama, yaitu X1 ditambah dengan 3X2 ditambah 6X3 kurang dari sampai dengan 48, hingga ini kita ganti dengan 7 ditambah 3 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 kurang dari sama dengan 48. Nah, jadi 7 ini kurang dari sama dengan 48. Jadi pernyataan ini juga benar, hingga kita akhirnya ke atas. Nah, untuk yang berikutnya ini kita akan menguji titik potong dari 13,7 ini. Kita akan mengambil sembarang titik. Di sini saya akan mengambil 12, yaitu 12,0,0. Kita masuk pada kendala yang kedua, yaitu dengan kendalanya tadi X1 ditambah dengan 6X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 90. Nah, kita masukkan ke dalam nilai ini, sehingga 12 ditambah 6 dikali 0 ditambah dengan 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 90. Ini menjadi 12 kurang dari 90. Nah, pernyataan ini juga benar, jadi kita akhirnya ke atas ini. Nah, untuk yang berikutnya juga kita akan menguji titik ini, titik 30 ini dengan mengambil sembarang titik. Di sini saya akan mengambil titiknya itu 20,0,0. Baik, berikutnya itu kita perhatikan titik ini, titik 8, yaitu pada X3. Di sini untuk menguji dia punya DHP-nya itu kita ambil sembarang titik. Di sini saya ambil titiknya itu 0,07. Nah, sehingga kita masukkan kepada kendala yang pertama, sehingga X1 itu kita gantikan dengan 0 ditambah dengan X2 itu digantikan dengan 3 kali 0 ditambah dengan X3 itu kan 6 dikali 7 kurang dari 48. Sehingga 6 dikali 7 itu sama dengan 42. 42 itu kurang dari sama dengan 48. Pernyataan ini itu benar, jadi akhirannya itu di atas. Nah, untuk yang kedua di sini kita tahu titiknya itu 13,7. Di sini saya akan mengambil sembarang titik, yaitu 0,012. Jadi kita kasih masukkan nilai ini ke dalam persamaan yang kedua, yaitu X1 ditambah 6X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 90. Nah, kita masukkan ke sini, yaitu X-nya itu 0, X2-nya itu 6 dikali 0, dan X3-nya itu 3 dikali 12, sehingga 3 kali 12 itu merupakan 36 kurang dari 90. Nah, jadi pernyataan ini juga benar, 36 itu kurang dari 90. Jadi kita arsip dari sini. Nah, berikutnya untuk yang ke-30. Titik yang 30 ini juga untuk membuktikan dia punya daerah himpunan penyelesaian di sini. Jadi kita ambil sembarang dia punya titik, yaitu 0,0,20. Sehingga kita masukkan kepada kendala yang ketiga, yaitu X1 ditambah dengan 9X2 ditambah 10X3 kurang dari sama dengan 137. Nah, di sini kita gantikan semua nilainya ini ke dalam bentuk yang ini, yaitu 0 ditambah 9 dikali 0 ditambah 10 dikali 20 kurang dari sama dengan 137. Dari 10 kali 20 itu merupakan 120 kurang dari 137. Jadi 120 kurang dari 137 itu merupakan pernyataan yang benar. Jadi kita akhiri dari sini. Ini merupakan dia punya himpunan penyelesaian. Nah, untuk mencari dia punya daerah himpunan penyelesaiannya ini juga, untuk proses pengerjaannya juga tidak jauh berbeda dengan ini. Jadi saya rasa ini saya tidak perlu jelaskan lagi. Sehingga untuk daerah himpunannya dari X1, X2, dan X3 itu merupakan ini. Baik, di sini tadi kan karena ada 6 titik yang belum diketahui, jadi sini kita akan mencari titiknya, yaitu titik pertama itu titik A, B, C, D, E, F. Nah, ada 6 titik. Jadi untuk mencari titik A, B, C, D, dan E dan F itu pertama itu
kita akan mencari nilai pada titik A, di mana itu titik A itu merupakan perpotongan antara bentuk kendala yang persamaan pertama dan persamaan ketiga. Nah, kita bisa perhatikan di gambar ini bahwa titik A ini dia itu perpotongan antara kendala yang pertama ini, itu persamaan yang terdapat pada X2 dan X3, dan di X3-nya itu yang terdapat 15,2 dan 13,7, sehingga kita menggunakan dua kendala ini. Nah, berikutnya itu kita eliminasi variabel X2-nya itu, kita eliminasi variabel X2-nya itu dengan persamaan 3X2 ditambah 6X3 sama dengan 48, 9X2 ditambah 10X3 sama dengan 137. Di sini kita kalikan untuk persamaan yang di atasnya tadi. Yang pertama itu kita kalikan dengan 3, yang kedua kita kalikan dengan 1, sehingga 9X2 ditambah 18X3 sama dengan 144. Untuk yang kedua tadi, karena dia dikali 1, maka hasilnya itu tetap, yaitu 9X2 ditambah 10X3 itu sama dengan 137. Nah, di sini kita kurangkan sehingga 9X2 dikurangi 9X2 itu kan sudah 0, jadi 18X3 dikurangi dengan 10X3 sama dengan 8X3, 144 dikurangi 137 sama dengan 7, sehingga kita memperoleh X3-nya itu sama dengan 7/8. Nah, kemudian di sini kita akan substitusikan X3 sama dengan 7/8 ini pada persamaan yang pertama, sehingga 3X2 ditambah 6 dikali 7/8 sama dengan 48, sehingga 3X2 sama dengan 48/8 sama dengan 48, sehingga 3X2 itu sama dengan, ini kita sederhanakan menjadi 21/4, sehingga dia memperoleh 3X2 itu sama dengan 48 dikurangi 21/4. Nah, jadi di sini 3X2 itu sama dengan 171/4, maka X2-nya itu sama dengan 57/4. Ini merupakan hasil sederhana dari penyelesaian ini. Nah, untuk yang berikut, dari sini kita sudah memperoleh titik potong dari titik dari A itu tadi, yaitu 57/4,7/8. Nah, untuk berikutnya itu kita akan mencari nilai di titik B. Nah, di mana titik B ini terletak pada perpotongan yang kedua ini, kendala yang kedua dengan kendala yang pertama. Jadi, karena letak perpotongan ini berada di X2 dan X3, jadi X1-nya itu sama dengan 0. Sehingga yang kita gunakan di sini yaitu hanya X2 dengan X3. Nah, sehingga 3X2 ditambah 6X3 sama dengan 48, 6X2 ditambah 3X2 itu sama dengan 90. Kita di sini eliminasi X2, sehingga kita kalikan X2 dengan kali D1. Nah, sini kita memperoleh persamaannya menjadi 6X2 ditambah 12X3 sama dengan 96. Nah, yang berikutnya itu 6X2 ditambah 3X3 sama dengan 96. Nah, di sini 6X2 kurang 6X2 itu kan sudah habis, jadi 12X2 dikurangi 3 sama dengan 9X3, sampai 96 dikurangi 90 itu sama dengan 6, sehingga X3-nya di sini itu 6/9, kita sederhanakan menjadi 2/3. Nah, dari X3 ini kita substitusikan X3-nya itu sama dengan 2/4 pada persamaan 2. Nah, persamaan 2-nya tadi yaitu 6X2 ditambah 3X3 sama dengan 90. Nah, kita masukkan nilainya tadi yang X3, sehingga memperoleh 6X2 ditambah 3 dikali 2/3 itu sama dengan 90, sehingga 6X2 itu sama dengan 90 kurang 2, sehingga X2-nya sama dengan 44/3. Ini itu hasil sederhananya. 3. Nah, untuk yang berikutnya itu kita mencari nilai pada titik C. Nah, di mana titik C ini merupakan perpotongan antara kendala yang pertama dengan kendala yang ketiga. Nah, kita perhatikan di sini perpotongannya itu terletak pada sumbu X1 dan sumbu X2. Jadi di sini kita akan mengambil X1 dan X2, sedangkan X3-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga persamaannya menjadi X1 ditambah dengan 3X2 sama dengan 48, itu persamaan kendala yang kedua itu X1 ditambah 9X2 sama dengan 137. Nah, karena di sini kita akan mengeliminasi X2, sehingga kita untuk persamaan yang pertama kita kalikan 9, untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Nah, sehingga kita memperoleh 9X1 ditambah 27X2 sama dengan 432. Yang kedua itu 3X1 ditambah 27X2 sama dengan 411. Nah, sehingga kita peroleh bahwa
9x1 dikurangi 3x1 sama dengan 6x1, sedangkan 27x2 dikurangi 27x2 sudah sama dengan 0. 432 dikurangi 411 sama dengan 21, sehingga x sama dengan 21/6. Kita sederhanakan menjadi x1 nya itu sama dengan 7/2. Nah, untuk ini kita substitusikan nilai x1 ini pada persamaan yang pertama. Nah, sehingga kita memperoleh 7/2 ditambah 3x2 sama dengan 48. 3x2 sama dengan 48 dikurang 7/8. 3x2 sama dengan 89/2. x2 nya itu kalau kita sederhanakan dia menjadi 89/6. Nah, untuk yang berikutnya di sini kita akan mencari titik potong dari D. Titik potong D ini itu merupakan perpotongan antara kendala yang pertama dan kendala yang ketiga. Nah, kita perhatikan perpotongannya ini berada di sumbu x1 dan x3. Jadi, di sini kita akan menganggap bahwa x2-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga kita masuk kepada persamaan ini bahwa x1 ini tadi x1 ditambah 3x3 sama dengan 48 dan x3-nya itu x1 tambah 10 x3 sama dengan 137. Nah, di sini kita akan mengeliminasi x1-nya sehingga kita memperoleh min 7x sama dengan min 89, x3 sama dengan min 89 per min 7, x3-nya sama dengan 89/7. Nah, dari nilai x3 ini kita substitusikan dia pada persamaan 1 sehingga kita memperoleh x1 ditambah 3 dikali 89/7 sama dengan 48. Sehingga x1 sama dengan 48 dikurangi 38,14. Sehingga kita memperoleh hasil bahwa x1 itu 3,86. Jadi, titik di D ini yaitu untuk x1-nya 9,86 dan x2-nya itu 0, x3-nya itu 89/7. Jadi yang berikutnya itu kita akan mencari titik dari perpotongan di titik E ini. Nah, kita perhatikan bahwa perpotongan titik E ini yaitu terdapat pada persamaan kendala yang kedua dengan kendala yang ketiga. Jadi untuk ini karena kita perhatikan dia terletak di antara sumbu x2 dan x3, jadi yang kita ambil nanti itu x2 dan x3, sedangkan x1-nya itu merupakan sama dengan 0. Jadi untuk kendala yang pertamanya tadi itu 6x2 ditambah 3x3 sama dengan 90, dan yang kendala yang kedua itu 9x2 ditambah 10x3 sama dengan 137. Nah, di sini kita akan eliminasi persamaan, eliminasi x3. Nah, setelah eliminasi x3 di sini kita kalikan dengan kita eliminasikan dengan di sini kita eliminasi x2 dari persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga, yaitu 6x2 ditambah 3x3 sama dengan 90, 9x2 ditambah 10x3 sama dengan 137. Nah, di sini kita kalikan. Yang persamaan pertama kita kalikan dengan 3, yang persamaan kedua kita kalikan dengan 2, sehingga memperoleh 18x2 ditambah 9x3 sama dengan 270. Untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2 menjadi 18x2 ditambah 20x3 sama dengan 274. Nah, sini kita kurangkan 18x2 dikurangi 18x2 sudah 0. Jadi 9x3 dikurangi dengan 20x3 itu menjadi min 11x3. 270 dikurangi dengan 270 sama dengan min 4. Jadi x3 ini sama dengan 4/11. Nah, dari persamaan ini kita substitusikan pada persamaan 1 bahwa x3 nya tadi sama dengan 4/11. Sehingga kita memperoleh bahwa ditambah 3 dikali 4/11 sama dengan 90. 6x2 sama dengan 90 dikurangi 12/11. x2 nya sama dengan 90 dikurangi dengan 94. Sehingga kita memperoleh bahwa 6x2 itu sama dengan 978/11, x2 itu sama dengan 978/11 dibagi dengan 6, sehingga kita memperoleh x2 14,79. Nah, untuk yang berikutnya itu kita akan mencari titik F. Titik F itu yang terletak sini. Titik F ini itu pertemuan antara kendala yang pertama dengan kendala yang kedua. Jadi di sini kita akan mengambil x1 karena dia terdapat pada sumbu x1 dan 2. Jadi yang kita ambil di sini itu x1 dan x2, sedangkan x3-nya itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan pada persamaan. Di sini kita eliminasi x1 dari persamaan x1 ditambah 3x2 sama dengan 48 dengan x1 ditambah
6x2 sama dengan 90. Nah, sehingga kita memperoleh persamaan X1 dikurangi X1 sama dengan 0. 3x2 dikurangi 6x2 itu sama dengan min 3, x2 sama dengan min 42, x2 sama dengan 14. Nah, dari persamaan X ini kita substitusikan X2 ini sama dengan 14 itu pada persamaan yang pertama, sehingga kita memperoleh X1 ditambah 3 dikali 14 sama dengan 48. X1 nya itu sama dengan 48 dikurangi 42, sehingga X1 nya sama dengan 6. Jadi titiknya itu, titik F ini kita peroleh yaitu 6,4. Kita akan menentukan titik pojok dari ke-15 titik pojok tadi. Nah, dengan persamaannya tadi itu Z-nya itu sama dengan X1 ditambah 4x2 ditambah 6x3. Nah, untuk yang pertama tadi itu titik pojoknya itu 48,0,0. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan Z-nya sehingga 48 ditambah 4 kali 0 ditambah 6 kali 0 sama dengan 48. Nah, yang kedua yaitu 0,16,0. Kita masukkan kepada persamaan Z-nya sehingga kita memperoleh hasilnya itu 0 ditambah 4 kali 16 ditambah 6 kali 0 sehingga hasilnya itu 64. Yang berikutnya itu 0,0,0 sama dengan 0 ditambah 4 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 sehingga kita memperoleh hasilnya itu 48. Nah, untuk berikutnya itu 90,0,0 itu sama dengan 90 ditambah 4 kali 0 ditambah 6 kali 0 sama dengan 90. Yang berikutnya itu 0,15,0 itu sama dengan 0 ditambah 4 kali 15 ditambah 6 kali 0 sehingga kita memperoleh titik pojoknya itu 60. Nah, untuk yang berikutnya itu 0,0,30 itu sama dengan 0 ditambah 4 kali 0 ditambah 6 kali 30 kita memperoleh 180. Nah, yang berikutnya itu 137,0,0 kita masukkan pada persamaan tadi yaitu sehingga memperoleh 137 ditambah 4 kali 0 ditambah 6 kali 0 sama dengan 137. Nah, yang berikutnya itu kita masukkan ke titik fotonya tadi itu 0,15,2 itu 0 itu sama dengan 0 ditambah 4 kali 15,2 ditambah 6 kali 0 itu sama dengan 60,8. Nah, untuk yang berikutnya itu 0,13,7 itu sama dengan 0 ditambah 4 kali 0 ditambah 6 kali 13,7 sama dengan 82,2. Nah, untuk yang berikutnya itu dari titik yang belum diketahui definisi potongnya tadi kita sudah memperoleh. Yang pertama itu 0,57 per 4, 7 per 8 itu kita memperoleh 0 ditambah 4 kali 57 per 4 ditambah 6 kali 7 per 8 sama dengan 62,25. Nah, untuk yang berikutnya itu 0,48 per 7,2 per 3 itu kita memperoleh 0 ditambah 4 dikali 44 per 3 ditambah 6 dikali 2 per 3 itu kita memperoleh hasilnya itu titik pojoknya itu 62,67. Nah, yang berikutnya itu untuk persamaan berikutnya kita mempunyai titik pojoknya, titik potongnya itu 7 per 2, 89 per 6, 0 sehingga kita memperoleh 7 per 2 ditambah 4 kali 89 per 6 ditambah 6 kali 0 sehingga kita mempunyai titik pojoknya itu 62,33. Untuk yang berikutnya itu yaitu 9,86,0,89 per 7 itu 9,86 ditambah 4 kali 0 ditambah 6 kali 89 per 7 sehingga kita memperoleh titik pojoknya itu 86,15. Yang berikutnya itu 0,14,79,4 per 11 itu sama dengan 0 ditambah 4 dikali 14,79 ditambah 6 kali 4 per 11 itu sama dengan 61,35. Dan berikutnya itu 6,14,0 itu sama dengan 6 ditambah 4 kali 14 ditambah 6 kali 0 itu sama dengan 62. Nah, untuk nilai maksimumnya tadi yaitu terdapat yaitu dengan titik pojoknya itu 180. Sekian presentasi dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.